Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan dalam surah Al-Ankabut di ayat ke-28 yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, yang menunjukkan akan besarnya perbuatan atau akan besarnya dosa perbuatan homoseksual. Dari mulai perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh salah seorang atau oleh satu orang pun di bumi ini sebelum kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan salah satu yang menjadikan perbuatan ini adalah dosa besar karena mereka harus menanggung apa Pak? Harus menanggung orang-orang yang liwat sampai hari kiamat. Makanya ini masuk bagian dari dosa besar. Jadi setiap yang liwat, maka kaumnya Nabi Lut ini kebagian dosanya. Makanya dia masuk bagian dari dosa besar. Bahkan Allah mengatakan dengan lisannya Nabi Lut, innakum la ta'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian benar-benar melakukan satu perbuatan dosa yang perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh satu orang pun di bumi ini. Kemudian di ayat ke-29 Allah mengatakan, a innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkari. Apakah pantas, apakah layak kalian mendatangi laki-laki, mendatangi rijal, kemudian wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kemudian kalian mengerjakan perbuatan kemungkaran di tempat-tempat kalian janjian. Ini diajak diskusi nih Pak, banci-banci ini apa namanya, para pelaku-pelaku ini diajak berbicara, ini perbuatan antum layak gak nih? Ya begitu indahnya Islam, indahnya syariat agama Islam. Ini mereka udah jelas-jelas apa nih Pak, melakukan dosa ya. Itu hebatnya, luar biasanya agama ini. Itu pelaku dosanya diapain Rian? Diapain kira-kira? Diapain dulu? Antum lihat urutannya, diapain Pak? Dikasih diajak berpikir, akalnya akan dipakai. Kan begitu setiap pelaku dosa yang datang nemuin Nabi itu diajak berpikir. Ada yang datang nemuin Nabi ingin berzina kan? Duduk dulu. Berhasil nih. Akhirnya kan berhasil, Nabi bilang, bener nih, antum mau berzina kurang lebih ya. Terus kalau antum berzina,
sama seorang wanita, dan wanita itu ibu antum, antum suka nggak gitu? Kalau wanita itu kalau yang berzina itu ibu antum, antum suka nggak? Kalau yang berzina itu adalah istri antum, adik antum, kakak antum, atau yang atau yang punya hubungan darah dengan dia, antum suka nggak? Diajak diskusi, diajak berpikir. Maka sang penzina, atau dia udah berzina belum? Rian, sudah melakukan apa belum? Belum ya? Dia belum melakukan. Lihat Pak, lihat, perhatikan Pak. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, kecuali setelah itu kita akan cari pembenaran. Setelah itu kita akan mencari pembenaran. Kemana-mana kita akan cari yang membenarkan apa yang kita lakukan. Lihat ini salah satunya. Tetapi kalau kita ikhlas, takut apa yang akan kita lakukan ini salah, maka kita akan tanya. Ketika ahlul ilmu bilang nggak boleh, berhenti, nggak dilakukan. Dua jawaban yang berbeda Pak. Akhirnya orang yang ingin berzina ini menjadi benci dan sangat benci dengan perbuatan zina. Sangat benci dia Pak. Zinanya udah dilakukan atau belum Pak? Belum. Dia nggak cari pembenaran, dia nurut. Lihat kaumnya Nabi Lut, ini udah dikerjain belum perbuatannya Pak? Perbuatannya udah dikerjain. Sudah. Lihat Pak, kebiasaan orang yang melakukan perbuatan diharamkan akan cari pembenaran. Cari dia kemana-mana pembenarkan. Padahal udah jelas haram. Udah jelas haram. Itu kaidah Pak. Itu kaidah keumuman manusia, tidak mau disalahkan. Lihat, datang lagi orang, bukan datang, ada orang kencing di masjid. Atau kita contohnya ini, dan orang penzina dengan ini. Lihat bagaimana pelaku liwat ini jawab mereka. Famakana jawab qaumihi, maka mereka menjawab, jawaban mereka tidak lain dan tidak bukan illa an qalu i'tina bi adzabillahi in kunta minas sadiqin. Nantangin kan nih Pak? Hah? Nantangin ya? Kan begitu. Akhirnya tipu daya syaitan membuat lemah orang-orang yang tadinya punya iman. Nih, naudzubillahi min dzalik. Jangan pernah coba-coba sama maksiat, karena kadang-kadang efeknya tidak kontan Allah kasih, sehingga membuatnya biasa saja dengan maksiat itu. Contoh, namanya Mas Alvin, Hafiz, Mas Hafiz dikasih lontong tangan kanan, kemudian tangan kiri terima bakwan. Mantap ya? Kanannya lontong, kirinya bakwan. Mantap ya? Baik. Tengok kanan, tengok kiri, gak ada orang ini. Lontong bakwan, lontong bakwan, lontong bakwan. Misalnya ya, misal. Tuh, ya, lihat. Kanannya bakwan, lontong bakwan. Sepertinya sepele. Nanti setan akan masuk di kepala antum. Fis, lu makan pakai tangan kiri nggak ada apa-apa, Fis. Nggak ada masalah kayaknya. Dibuat ragu hati antum. Padahal tadinya antum bilang sama anak antum, nah nggak boleh makan pakai tangan kiri. Weh ikhwan, akhi, tidak boleh makan pakai tangan kiri.
Begitu dia sudah praktekin makan pakai tangan kiri, kayaknya nggak ada apa-apa nih, sama aja rasanya, mau tangan kanan tangan kiri. Masuklah syaitan tuh Pak, syaitan masuk. Mulai hari itu Hafiz akan terbiasa dan biasa makan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Kenapa? Kenapa Hafiz? Merasa nggak ada apa-apa. Nah, itu dia. Karena merasa nggak ada efeknya kan, biasa aja kayaknya nggak ada apa-apa nih, bakwan tempe bakwan atau bakwan cabe. Taib. Apakah perbuatan dosa itu tidak berefek? Jawabannya ada efeknya. Kalau orang bilang perbuatan dosa itu tidak punya efek, berarti dia belum punya ilmu. Di antara efek perbuatan dosa yang tidak disadari oleh kaum muslimin secara umum, sulitnya mentaati Allah. Sulit Pak, gak bisa tuh Pak, gak bisa ngalamin setelah berbuat dosa. Itu biasanya bangun malam, habis berbuat dosa itu bangunnya subuh, masih bagus tuh kalau bangun subuh. Terus bisa jadi lewat subuh. Senin yang biasanya puasa masuk tuh gerogotan setan tuh. Kamis yang biasanya puasa begitu tuh. Itu efek dari dosa yang nggak disadari. Efek dosa tuh Pak, efek dosa nggak sadar. Dari meninggalkan perbuatan ketaatan serta kemudian melakukan perbuatan kemaksiatan, efek berikutnya disiksa. Itu tersiksa tuh Pak, tersiksa. Gak bisa Pak, gak bisa Pak. Mau antum beli gamis 10, 100, mau bolak-balik masjid, niatnya bagus gitu kan. Tapi pelaku maksiat gak bisa tuh, gak kepake tuh gamis, gak kepake. Orang gak bisa bangun malam, orang gak biasa puasa sunnah, orang gak bisa macam-macam dari ibadah. Itu efek dosa. Itu semua efek dosa. Jangan pikir dosa nggak ada efeknya. Gitu. Famakana jawab qaumihi. Ya, jawabannya begitu. Tenang aja, Allah Maha apa Pak? Pengampun. Tuh setan lagi tuh yang masuk tuh. Udah nggak ada yang lihat ini gitu. Nggak ada yang lihat ini gitu. Tobatnya Ikhwan tuh Pak, ya, tobatnya siapa? Tobatnya Ikhwan, tobatnya kita yang tertipu oleh bisikan-bisikan syaitan. Sampai mereka berkata, "I'tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin." Ini pada akhirnya dia akan berkata begini nih Pak. Kalau hati seseorang sudah ketutup, na'udzubillahi min dzalik. Mungkin gak hati orang yang tadinya dapat hidayah ketutup? Mungkin atau tidak? Mungkin gak Rian? Kisah nyata nih, kisah nyata Pak. Belum terlalu jauh jaraknya dengan kita. Hidup di tahun 2000-an. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi. Orang Qasim di Saudi Arabia. Makanya disebut Abdullah Al-Qasimi. Kalau antum misalnya Irwan Al-Batawi gitu, ya, gitu. Jadi dia orang Qasim.
Dia itu salah seorang ulama dulunya. Dia dulunya ulama. Belajar di Mesir. Dia punya buku yang bukunya itu direkomendasikan oleh para ulama untuk dimiliki, untuk para pelajar memilikinya. Judulnya As-Sira' Bainal Islam wal Wasaniyin. Itu judul bukunya tuh, Abdullah Al-Qasimi. Ini ma'ruf Pak di kalangan para ahlul ilmu. Abdullah Al-Qasimi itu ma'ruf awalnya ahlul ilmu. Dia punya buku bestseller. Saat keluar buku itu, para ulama menganjurkan untuk baca dan punya buku itu. As-Sira' Bainal Islam wal Wasaniyin. Pertempuran atau peperangan antara Islam dengan Wathaniyin, orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu di awal. Singkatnya, Abdullah Al-Qasimi matinya ateis. Makanya tadi saya sampaikan di awal, mungkin hari ini kita masih membenci yang namanya liwat, homo. Tapi siapa yang menjamin diri kita bisa selamat dari ini? Gak ada. Kalau ada orang yang berada di instansi yang sepertinya nggak mungkin ada kayak begini, itu nyatanya ada. Sangat mengerikan. Itu benarnya sabda Nabi, nggak boleh berteman dengan siapa Pak Irwan? Nggak boleh berteman dengan siapa Pak? Hah? Bukan homo. Nggak boleh berteman dengan siapa saja. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kan ada semboyan, bertemanlah dengan, nggak boleh Pak, nggak boleh. Nabi yang larang, la tusahib illa mu'mina. Itu Nabi yang bilang nggak boleh antum punya teman dekat, sahib dekat, sahib karib, itu kecuali orang yang beriman. Itu Nabi yang bilang Pak. Efeknya nih, diantara efeknya berteman dengan siapa saja, nggak membatasi diri. Kalau kenal boleh Pak, saya kenal sama orang ini adalah non muslim karena saya punya hubungan jual beli, khair, boleh sebatas itu. Ada hubungan bisnis antara perusahaan saya dengan perusahaan ini, khair, boleh sebatas itu. Selebihnya enggak. Selebihnya enggak. Gitu Pak. Makanya Nabi bilang la tusahib illa mu'mina. Pertemanan itu mempengaruhi Pak, sangat mempengaruhi. Jadi apa, kita tergantung dengan siapa temannya. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, ini kata Nabi, kalau datang laki-laki ke rumah bapak tanya atau bapak cek, ini orang yang mau lamar putri kita, temennya siapa? Cek temennya, nggak usah tanya sama dia, cek temennya. Cek temennya siapa. Nah itu dia. Karena kita fitrahnya nggak suka berteman dengan orang yang kita tidak suka. Sahih? Benar ya? Kita tuh nggak suka berteman dengan orang yang kita suka. Orang yang kita jadikan teman berarti orang itu identik dengan orang yang kita sukai. Nah itulah kita. Gampang, simple. Nabi yang bilang, kalau mau lihat seseorang, la tandur ungdur ila man yusahibuhu. Lihat siapa temannya. Temannya Masya Allah anak-anak yang berakhlakul karimah, menjaga ketaatan pada Allah, menjaga ketaatan pada Nabi, berbakti pada orang tua. Terima Pak, terima.
Temannya siapa? Oh, main juga sama tukang mabok, main juga sama tukang judi, main begini. Wah, ntar dulu deh pak, ntar dulu, masih banyak laki-laki yang lain. Oh, mohon maaf, saya nggak bisa terima anda dengan kondisi apapun, saya nggak bisa terima gitu. Ini Nabi yang bilang pak, Sallallahu alaihi wasallam. Maka keumuman orang yang sudah melakukan maksiat, keumuman akan mencari pembenaran, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah mau mengakui kesalahannya. Kecuali dirahmati oleh Allah, dia akan bilang saya salah, saya keliru. Tapi kalau orang yang mempertahankan kesalahannya, dia akan cari pembenaran ke sana sini, keliling dia cari pembenaran yang membenarkan apa yang dia lakukan. Begitu, keliling pak, sana sini. Udah jelas perbuatannya salah dalam Islam, jelas. Misalnya liwat, mau cari pembenaran sana sini, gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Maka di sini penulis mengatakan hukuman untuk pelaku liwat, ya, untuk dua orang ini adalah hukum mati. Hukumnya hukum mati, karena dia nggak ada obatnya kecuali harus dimatikan. Hukumannya Islam telah menetapkan seperti itu. Fungsinya sebenarnya banyak ketika liwat ini dihukum mati, ya. Yakin kalau ditegakkan hukum ini, orang akan berpikir untuk melakukan perbuatan liwat ini. Kalau dia melakukan, maka dia beresiko akan dibunuh, dimatiin. Karena itu hukum yang berlaku. Ya, itu hukum yang berlaku. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah jaga kita semua, keturunan kita, siapapun saudara-saudara kita, dari satu perbuatan ini, dari satu perbuatan yang keji, memalukan ini. Tapi sekali lagi, jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita lalai, karena siapapun kita, kalau tidak dengan pertolongan Allah, masih mungkin untuk jatuh ke dalam perbuatan dosa apa saja. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, jangan pernah coba-coba, jangan pernah coba-coba. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita semua dari dosa ini dan dosa-dosa yang lainnya. Ada yang mau tanya Pak? Siap. Apakah hukuman untuk pelaku liwat atau hakim itu kan dalam Islam hukumannya mati ya? Tapi bagaimana dengan orang yang pelakunya mau bertobat? Apakah hukuman itu masih berlaku atau tidak, seperti zina gitu ya? Baik. Ada ikhtilaf antar para ulama Pak dalam permasalahan ini. Kalau zina, orang yang berzina bertobat tetap harus dirajam kalau sudah tegak hukum syariat Islam.
ya nggak? Tetap dia harus dirajam kalau dia sudah menikah, harus mati. Dia bertobat taubatan nasuha, seperti pernah orang berzina di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui, maka dia diterima taubatnya oleh Allah. Nabi bilang setelah dia dirajam, keluar darahnya, meninggal dia di situ, maka ada beberapa sahabat atau ada sahabat yang melaknat, maka Nabi melarangnya. Kata Nabi SAW, sungguh dia telah tobat atas perbuatannya, dan jika tobatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah la kafathu, maka akan cukup. Gitu. Dia tobat-tobatan nasuha pada Allah, dan itu kafaratnya, dan itu penebus kesalahannya. Nah, para ulama, sebagian ulama menempatkan liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina harus mati, maka lebih layak mati liwat. Paham Pak? Kalau zina laki ketemu perempuan, ini harus mati bagi yang sudah menikah, bagi yang sudah beristri atau bagi yang sudah bersuami. Maka liwat ini jauh lebih besar dosanya, jauh lebih besar, maka hukuman matinya jauh lebih layak. Sebagian ulama berpendapat demikian. Jelas Pak ya? Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Taubat-taubatan nasuha, semoga Allah terima taubatnya, tapi hukumannya dijalankan. Hukumannya dijalankan. Sama, semua begitu Pak. Taubat-taubatan nasuha, tapi hukumannya ditegakkan. Karena gini, ada efek tersendiri ketika dia nggak dibunuh. Orang semua masih punya kesempatan tobat. Jadi dia mau sihir, dia mau zina, dia mau liwat, tenang aja nggak mati, diampuni. Sahih? Yu'fa anhu, dibiarin aja cukup. Tapi kalau dimatiin, orang akan berpikir tuh, oh nggak apa-apa, tenang aja, ya, tenang aja. Tapi kalau mati, dipotong palanya, orang lihat, orang saksikan, oh udah ngeri itu. Benar nggak Pak? Nyata nggak? Makanya hukum apapun nggak ada yang bisa menghentikan maksiat kecuali hukum Islam. Nggak ada. Tidak ada satu hukum pun yang bisa menghentikan maksiat kecuali hukum Islam. Nggak ada. Nggak ada. Pelak maksiat apa saja antum hukum seberat-beratnya, tetapi dia bukan syariat Islam, masih ada yang akan mengerjakannya. Penjara seumur hidup. Misalkan perbuatan A, hukumannya penjara seumur hidup. Besok ada lagi yang ngerjain. Ada lagi nggak? Ada. Tapi kalau hukum Islam, perbuatan A, mati, palanya dipotong, orang lihat, live. Gimana tuh? Hah? Gimana Mas, kira-kira Mas? Itu di Mamlakah, di Saudi Pak, ada masjid Qisas namanya Pak. Masjid itu ma'ruf Pak, kalau udah datang polisi, ambulan, ada yang mau dipotong. Masjidnya pinggir jalan, masjidnya pinggir jalan, potong tuh Pak, dus palanya jatuh. Ngelinding tuh Pak. Makanya ada ambulan tuh disambung lagi. Hidup lagi nggak? Ya enggak lah, emang film gitu kan. Potong Pak. Dush. Begitu Pak. Makanya pelaku kejahatan di negeri itu keumumannya siapa? Pendatang. Pendatang. Kalau penduduk aslinya, wah, jarang, bahkan boleh dibilang sangat jarang. Nggak main-main negara mereka menegakkan syariat Islam. Ini pendatang coba-coba ketangkep, selesai urusan. Ada di sana lagi. Gitu ya Pak ya. Nggak ada yang bisa menghentikan maksiat kecuali syariat Islam. Ya tentunya dengan izin Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan penegakan syariat Islam di permukaan bumi ini secara umum. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jika syariat Islam kelak nanti sudah tegak lagi, itu antum nggak akan pernah punya rasa takut mau keluar jam 2 malam cari Indomie, roti bakar gitu kan. Beneran, itu Nabi yang bilang. Anak perempuan, gadis-gadis mau keluar nggak takut tuh. Coba sekarang antum punya anak gadis keluar sendiri, gimana Pak? Neng, mau kemana kamu Neng? Di jam segini Neng, ayo sama ayah temenin ya kan, gitu kan? Sama bapak temenin. Kalau bapaknya bener, kalau bapaknya nggak bener, jangan malam-malam ya Neng pulangnya, gitu kan? Pagi aja boleh gitu. Na'udzubillahi min dzalik tuh. Hah? Begitu Pak. Begitu ya. Ada lagi Pak yang mau diskusi? Ustaz, kalau sikap kita seharusnya seperti apa, Ustaz? Misal di antara ya mungkin teman kantor, misalkan ada yang seperti itu, sikap kita harus Banci-bancian gitu. ya, sikap kita harus seperti apa? Kadang kita coba mengingatkan, mereka selalu ngomong kita transaksi. Wah iya, kan tadi antum ingat kaidah itu, pelaku akan berusaha cari pembenaran. Nah kalau kita diemin aja Kita kasih tahu terus nggak boleh. Atau antum sikapi nggak mau dekat dengan dia, itu sudah memberitahu. Nanti dia akan tanya, lu kayaknya sama gua ngejauh lu, gitu kan? Dia akan tanya tuh, ya gimana gua main sama lu, gua ngeri lah, gitu kan? Nah gua ke bawah seperti lu kan repot kan? Dia kan? Pasti dia akan tanya. Nggak apa-apa. Kalau antum nggak sanggup untuk bicara, sikap menjauh dari dia, menjauh. Kan Nabi bilang nggak boleh berteman kecuali dengan orang yang beriman. Beda dengan urusan kantor. Urusan kantor beres, ya antum nggak jalan bareng dong sama dia. Iya gitu. Males juga kan, gitu. Kan begitu, Pak. Nyata kan, orang yang nggak suka sama seseorang nggak mau berkumpul sama orang itu kan? Nyata nggak? Nyata ya. Kalau dia main sama banci, kalau ada orang main sama banci, kalau ada orang main sama pelaku maksiat, ada kesukaan terhadap maksiat di hatinya. Ada Pak. Nih Pak, saya mungkin sebagian besarnya nggak ngerokok ya. Bawa rokok itu enak nggak? Kadang-kadang mau muntah nyiumnya, betul nggak Pak? Hah? Mau muntah enak gitu. Tapi kalau kita sudah punya protek kayak begini tuh, ngedeketnya aja mau nggak? Nggak mau Pak, nggak mau. Makanya benar kata Nabi, kalau mau tahu seseorang, nggak usah lihat orangnya, lihat siapa? Temennya. Temennya siapa dia nih? Oh si fulan, si fulan, si fulan. Oh anak soleh, soleha, soleh, soleh, soleh. Kalau laki-laki soleh, soleh. Kalau perempuan temennya soleha, 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 soleha. Baik, baik, baik. Wah ini orang baik nih. Itu Nabi yang bilang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau masalah kaidah yang tadi Ustaz bilang, kalau belum dikerjakan itu biasa menimbulkan pada mati, contohnya kemungkinan akan selamat. Dan sebaliknya kalau dia sudah melakukan, itu biasanya mereka melakukan keumumannya gitu. Nah itu berarti berlaku untuk tidak hanya steward tapi juga Iya, enggak. Semua Pak, semua. Hatta orang yang sudah ngaji melakukan maksiat itu enggak semuanya tobat. Dia akan cari pembenaran akan dosanya. Dia akan cari pembenarannya. Benar. Hatta walaupun harus meninggalkan manhaj ini, nggak ketemu nih ustadz di manhaj ini yang membolehkan, akhirnya dia belok di manhaj yang sebelah. Iya beneran, karena dia harus dapat yang membolehkannya. Nggak ketemu ustadz di manhaj ini yang membolehkan, akhirnya cari ustadz di manhaj sebelah. Iya sebelah, terserah antum lah, apalagi gitu. Hah?
Nyata nggak? Nyata. Ngaji sama Ustadz A haram, Ustadz B haram, Ustadz C haram, Ustadz D, haram semua nih, pegal juga nih. Coba deh ganti channel deh, gitu kan? Hah? Ganti channel, boleh-boleh aja nih yang bener nih itu. Ini yang bener kayak gini nih. Besok potong jenggot tuh langsung tuh. Beneran. Ini terjadi nggak? Terjadi. Terjadi. Besok potong jenggot tuh, celana turun lagi. Oh beneran. Ini bukan 1-2 orang. Saya nggak bicara fiktif, tapi saya nggak bicara dongeng, tapi nyata. Kisah kejadian ini sangat nyata, sangat nyata. Nyata Pak, nyata. Mungkin antum juga punya kali beberapa teman yang kayak begini. Nggak tertutup kemungkinan kita juga bisa kayak begini tuh. Iya Pak, beneran. Gitu. Apa? Orang yang melakukan perbuatan kebid'ahan, kemaksiatan itu cara yang paling efektif Buat dianya. Iktiraf, pengakuan ilmu, diajak diskusi. Kita protek terhadap mereka. bagaimana kita bersikap supaya mereka itu akhirnya Sadar. Banyak berdoa pada Allah untuk mereka. Tunjukkan kita tuh sayang sama mereka. Apa? kita juga menjawabkan Iya. Kita berdoa pada Allah, kita kasih hadiah, kitanya harus terima dicaci maki sama dia. Hah? Kita akan dicaci maki nih sama dia nih. Kita akan direndahkan, kita akan diomel-omelin sama dia. Oke, terima aja. Ya. Kalau memang kita mau menjadi wasilah hidayah buat dia. Kan Nabi dicaci maki, kan Nabi digebukin, Nabi dilemparin kotoran, dibalas ya? Dibalas ya? Gak ada yang dibalas. Kalau kita, lu jual, gua beli. Iya, borongan, dia gak? Bukan cuma dibeli ya, borongan, lu jual, gua beli. Ini bukan prinsip ini, bukan prinsip. Kan prinsipnya Nabi. Nabi diapain aja tuh Pak? Nabi udah digebukin, berdarah-darah. Nabi udah ditaruh kotoran onta. Wah, udah macem-macem. Gak ada satupun yang dilawan. Maksudnya tidak ada satupun yang dibales. Luar biasanya Nabi kita nih Pak, luar biasanya beliau nih Pak. Mudah-mudahan kita ketemu dengan beliau. Allahumma amin. Luar biasanya. Ini malaikat udah nawarin, ini orang-orang ini mau diapain nih? Gitu. Malaikat udah nawarin nih Pak. Apa kata Nabi? Enggak, biarin aja. Mereka orang nggak tahu, mereka orang bodoh. La haula wala quwata illa billah. Kayak apa itu hati Pak? Betul nggak Pak? Itu hati kayak apa? Kalau kita, iya emang udah kurang ajar, udah kelewatan, bantai aja gitu. Ya nggak? Kita nggak tahu nih mantan anak STM 913, ya kan? Gitu. Dia nggak tahu nih gitu. Iya Pak ya. Dulunya tukang bawa pulpen mau pensil gitu. Kan begitu. Nih orang nggak tahu, nih orang songong, nih orang rese nih, gitu kan. Keluar dah tuh aslinya. Lihat Nabi kita SAW. Gimana orang nggak banyak masuk Islam ya Pak ya? Dikeplak, dipukul, darah, giginya patah Pak. SAW. Susah nggak? Susah banget apa susah aja? Wow, banget. Antum tahu Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad? Tahu ya? Beliau pernah ngomong begini di majelisnya. Salah satu sunnah Nabi yang paling susah untuk ditiru, nggak pernah marah. Itu. Antum jenggotan bisa, jenggotan. Tarik celana ke atas bisa. Qiyamul Lail bisa. Puasa Senin sunnah bisa. Coba sendal antum ketendang sama teman antum gimana? Nggak apa-apa akhi gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa, 2 kali 3 kali kurang ajar lo, lama-lama lo gitu. Biasaan lo didiemin. Sahih? Benar nggak Pak Irwan? Kita banget ya. Subhanallah.
Makanya Pak, kalau mau jadi orang sukses dunia akhirat, belajarnya, ngikutinnya orang yang sudah sukses. Ustadz itu, ulama itu, siapapun juga bukan pembenaran. Bukan, yang ustadz, ulama atau siapapun juga bisa diikuti selama apa yang dilakukannya sesuai dengan Nabi, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Susah nggak Pak jadinya? Susah ya, sangat susah ya. Makanya sebelum jadi orang berdakwah itu harus kuat mentalnya. Mentalnya harus kuat. Antum nih sebelum berdakwah itu harus kuat tuh. Tadi antum makan diomelin, terus apa lagi? Aduh, lu kan baru ngaji kemarin lu, Klis, gitu kan. Gua tahu kecil lu kayak apa. Lu belajar Iqra aja dari gue lu. Iya enggak? Begitu nggak? Jauh ya? Ada nggak istilah itu? Ada. Gue tahu kecil lu ingusannya gimana, gue tahu tuh. Belajar Iqranya juga gue yang ngajarin, sekarang lu ngajarin gue lu. Gitu. Benar nggak Pak Irwan? Nyata Pak Irwan? Nyata. Subhanallah. Nah itu dia PR penting tuh. Ya. PR penting buat kita semua. Ada lagi Pak? Nggak ada? Ada? Cukup ya? Insya Allah. Ngantuk nggak? Enggak ya? Mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berbicara tentang instansi mana gitu.